Menyebar lagu tak isi getutu hadat muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba. Thanks to our sister Kaila Syafitri. Acara selanjutnya pembacaan pidato bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh saudara kita Hadi Sitompul. Kepada Hadi Sitompul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling pentingnya nikmat iman dan Islam. Salawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepadanya putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, mutiaranya kota Mekah, permatanya kota Madinah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Buyana Syekh Al-Hafiz Lubis SAG, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Mudabbir wal Mudabbir, dan yang saya segani teman-teman saya seperjuang. Baiklah, sebelum saya memasuki judul tausiah saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Bai Ajahari Sitompul. Tempat tinggal saya Jumrah. Saya duduk di kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Baiklah, masuklah kita ke judul tausiah saya yang saya beri judul kematian. Sebagaimana di dalam syair mengatakan, bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan kedinginan, sekujur badan kan kesepian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Setiap manusia akan merasakan mati, hewan pun akan merasakan mati, tumbuhan pun akan merasakan mati. Karena apa? Karena setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita di dunia ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijamata ibnu adamah in qata'a amaluhu ila min salasah. Apabila mati seluruh anak Adam, maka
terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, doa anak yang soleh dan yang soleh. Dan yang ketiga, ilmu yang dipelajarinya, ilmu yang barokah. Mungkin hanya di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafi amjai wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi nikmat keselamatan, kesempatan dan kesehatan. Yang kedua, sholawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiratkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ahli Bait berserta keluarga, yang saya hormati Ibu Ketua Perwiritan, yang saya hormati ibu-ibu jamaah Perwiritan Yasin yang hadir pada siang hari ini, dan yang saya segani ustazah dan teman-teman saya yang datang dari Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Baiklah Bu, berdirinya saya di sini untuk membacakan tausiah singkat saya yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Coba kita ingat Bu, ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita dengan cucur darah dan keringat, merawat kita dengan tabah dan sabar, dan membesarkan kita dengan baik. Sementara ayah kita yang kesana kesini mencari uang, yang kesana kemari banting tulang. Demi apa Bu? Demi menafkahi keluarganya. Masya Allah. Tapi sudahkah ibu-ibu semuanya membahagiakannya? Kalau begitu Bu, marilah kita bahagiakannya dengan cara menghormatinya, berbakti kepadanya, bersedekah atas namanya, dan mendoakannya di setiap sholat kita. Ingat Bu, ketika mereka meninggal, mereka menangis seraya berkata, Ya Allah ya Rabb, di mana anakku yang dulu selalu kumandikan, tapi mengapa ia tidak memandikanku untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya? Pada saat ia ingin dibawa ke masjid dan disolatkan, ia menangis seraya berkata, Ya Allah ya Rabb, di mana anakku yang dulu selalu ketimang-timang, kunyanyikan lagu hingga ia tertidur lelap, tapi mengapa ia tidak pergi mengantarkanku ke rumahmu ya Allah? Pada saat ia ingin disolatkan, ia menangis seraya berkata, Ya Allah ya Rabb, di mana anakku yang dulu selalu kurawat dengan penuh kasih sayang, tapi mengapa ia tiada di sisiku di saat aku ingin meminta disolatkan? Langkah yang terakhir Bu, pada saat ia ingin dikuburkan, ia menjerit pilu menangis seraya berkata, Ya Allah ya Rabb, di mana anakku yang dulu selalu ketimang-timang, kunyanyikan lagu yang gak ia tertidur lelap, tapi mengapa ia tiada di sisiku di saat aku ingin tertidur selama-lamanya? Coba kita ingat Bu, yang dulunya kita masih bisa merabat tangannya yang kasar kena bekerja keras, yang dulunya kita masih bisa mencium pipinya dengan penuh kasih sayang, yang dulunya kita masih bisa mendengar suara indahnya, yang dulunya kita masih bisa memeluk badannya dengan penuh kehangatan. Tapi semuanya tinggallah kenangan. Adapun hadisnya ridhollahi fi ridho walidaini fi suktullahi fi sukti walidaini, yang artinya ridha Allah disebabkan keridhaan orang tua, begitu juga dengan kebencian Allah
disebabkan dengan kebencian orang tua. Baiklah Bu, marilah kita beristighfar bersama-sama. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, murahkanlah rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur mereka jika mereka masih ada di dunia ini. Jika mereka tiada, berikan mereka tempat di sisimu ya Allah. Berikan kepada mereka walau hanya dalam setitik cahaya ya Allah. Ya Allah, mata ini rindu ingin melihat mereka ya Allah. Pertemukan kami walau hanya dalam mimpi ya Allah. Kami tahu kami hina di matamu ya Allah, tapi kami tak tahu bagaimana cara membalas jasa-jasa mereka ya Allah. Kami hanya bisa berdoa ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami. Amin amin ya Rabbal alamin. Baiklah Bu, mungkin sampai sini tausiah singkat saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-barnamijul ba'da qira'atil khutbatul wataniyah ila ahina pandi falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormatin Ibu Ketua Ahlul Baiti sekeluarga, yang saya hormatin ibu-ibu yang hadir pada hari ini yang dimuliakan Allah. Sebelum saya memulai pidato saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Pandi Pratama. Saya duduk di kelas 7 Sanawiyah Pesantren At-Tahiriyah. Baiklah, berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan pidato yang saya beri judul Berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah, berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib, bukan sunnah maupun mubah. Tak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya apa, bagaimana bentuk fisiknya, dan bagaimana sifatnya, mereka tetaplah orang tua yang selayaknya harus kita hormati. Mengapa? Mari kita lihat bagaimana besarnya jasa orang tua kepada kita. Ibu adalah sosok wanita yang kuat dari mengandung, melahirkan sampai menyusui. Namun, apakah setelah kita lahir ke dunia dengan selamat, ibu lupa rasa sakitnya selama di dunia ini? Kemudian ibu menyusui kita selama 2 tahun, bahkan di waktu malam hari, saat semua orang sedang tidur, saat semua orang sedang beristirahat karena kesibukannya di siang hari, termasuk ibu kita. Lalu kita yang kala itu masih bayi terbangun, lalu menangis karena kehausan. Apakah mendengar hal itu, seorang ibu melanjutkan tidurnya dan membiarkan anaknya menangis kehausan? Tidak. Ibu pun meranjak dari tempat tidurnya dengan menahan rasa ngantuk demi untuk menyusui kita. Masya Allah. Lalu ayah, peranan ayah tak kalah penting dalam kehidupan kita. Ketika kita lahir, air mata seorang ayah menetes karena mendengar tangisan anak yang pertama kalinya. Ayah ajankan kita, ayah iqamahkan kita, sembari berdoa berharap anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita
semasa hidupnya, dan senantiasa terus mendoakannya apabila mereka telah tiada. Karena harapan kedua orang tua kita adalah kelak ketika tubuh mereka terbujur kaku dan terbaring di pembaringannya, mereka ingin anaknya lah yang memandikannya, mereka ingin anaknya lah yang mensolatkannya dan mengantarkan mereka ke tempat peristirahatan terakhir. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kris apa namanya? Kris Adi. Nah, itu Tengku Kris Adi. Suaranya enggak jelas, iramanya udah bagus, suaranya aja belum jelas, sama makhraj hurufnya diperbaiki sedikit lagi. Oke. Kemudian buat si Tompul, Ustadz Tompul itu udah mantap, udah kayak Habib Bahar, tinggal panjangin rambut aja udah mantap. Kalau nada udah mantap. Kemudian lagi siapa tadi yang terakhir tadi? Pandi. Itu agak loyo sedikit ya. Semangat. Kita kan kalau pendai itu semangat. Macam Ustadz Ilham. Hampir budak jamaahnya. Itu kita buat. Supaya apa? Nanti jamaahnya semua nggak ngantuk dia. Makanya kita harus geber-geber. Jangan knalpot aja yang digeber-geber, tapi kerongkongan kita juga digeber-geber juga supaya biasa. Kemudian lagi yang apa nih namanya? Nah? Yang berjanji. Itu udah mantap juga. Apalagi yang itu saya suka. Nah, mungkin ini aja karena apa? Karena waktunya pun singkat. Udah saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.